sapi, nggak tanduk rusa, tanduk kerbau semua ini standarnya. Ya. Jadi itu kita bicara standar, jadi mereka pakai tanduk kerbau semua. Nah, dalam perjalanan memang saya perhatikan pakai tanduk sapi bisa, tapi tidak efek karena sifatnya tadi kan sifatnya aura negatif atau non medis. Dia cuma fungsi medis TCM tanduk sapi, tapi yang non medis sama tanduk sapi nggak terusik, nggak reaktif. Nah, pakai ini baru reaktif. Nah, ini kita gitu. Jadi buasa ini keroan, tapi tidak seperti keroan biasa. Nanti dengan buasa ini kita bisa tahu tingkat gangguan kesehatan seseorang. Ya. Saya katakan dengan buasa ini kita bisa kayak nulis orang itu ketahuan ya. Apalagi duduk. Ini tingkat gangguan. Ya, tingkat gangguan adalah kualitas pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah di sini terganggu, sama berarti yang di pembuluh darah yang ke otot jantung juga terganggu, namanya jantung koroner. Nah, juga yang ke arah kepala, yang fatal ke arah otak tadi ya pusing, migrain, vertigo, stroke itulah. Jadi dengan bahasa kita bisa meraba tingkat gangguan seseorang. Mudah sekali, dan itu tepat. Tadi dasar sama Pak Dokter ya. Saya bahasa teman-teman seangkatan. Saya bahasa titik parunya gelembung dan hitam ya, titik jantungnya gelembung hitam. Saya tanya, Mas, lagi parumu parah nih, jantung parah. Enggak, gitu menyangka, tapi saat selesai bahasa akhirnya dia membenarkan. Oh, aku pemeriksaan jantung, yang dokter jantung, suwe setengah tahun ya. Iya, paru-paruku ya kena gangguan. Enggak lah, coba periksa. Ini ya, aku kadang ngobrol aja mas-masan. Coba periksa ke dokter paru. Periksa berjenjang. Kesimpulannya apa? Kanker paru stadium akhir. Nah, dengan bahasa ini kita tahu kondisi kesehatan secara kuantitatif, bukan angka ya. Angkanya harus pakai medis modern. Benar itu, kanker paru stadium akhir akhirnya meninggal. Nggak bisa, bahasa itu nggak bisa kan sudah organ rusak. Ada cairan sedot, nggak sampai 3 bulan meninggal. Nah, ini dengan bahasa ini kok kita bisa mendeteksi gangguan organ. Nah, ini yang bedanya seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya pernah dipanggil guru besar kedokteran UNS, Profesor Dr. Didi Tantomo MKes MM apa saya lupa. Dia gelarnya dokter, profesor adalah riset kerian Jawa. Dipasang lagi, itu ada bagel-bagel bombok, itu sering kayak sepur-sepuran tuh saling mengerik. Nah, tapi sehat, keriannya juga logamnya halus, jadi ngeriknya juga pelan, nggak kencang, nggak halus. Nah, itu diriset. Dia ngeriset, akhirnya nyantar dia jadi dokter profesor. Nah, sekarang kalau profesor itu ngajar itu sampai jadi karena mudanya alkoholik, perokok berat, nama sekolahnya. Kalau kambuh itu harus dibawa ICU 1 hari baru pulang. Nah, mau kambuh itu saya puasa. Sama bahasanya ada urutannya, sebahasa terus katanya plong nggak jadi bawa ke ICU. Nah, dia cerita sama dokter itu Pak Didi, cerita bahwa dia ceritakan bahwa dia dikeroi Pak. Keroknya pakai ini, dok pakai apa? Pakai tandu. Itu bahasa mana orangnya? Saya dipanggil. Tadi Pak Didi, ya, saya nggak ada. Saya presentasi sengaja tentang bahasa ini. Jadi ya sebaiknya bisa menjadi macam-macam. Tadi gini, mas, saya ini akui bahasa ini. Nah, kalau saya bahasa, saya dalam hati kalau saya bahasa kelompok, wah, Prof, niki jenengan banyak bahan-bahan non organik, gimana? Niki jenengan banyak penyumbatan, iya baca. Niki atau jenengan ijen batan martani, iya baca. Lama-lama selesai, baru dia gini, mas, ya gini, keroannya benar gini, ya gitu. Nggak sakit tapi saya tahu gambaran kondisi tubuh dia banyak non organik, ya. Terus ototnya akar semua, ya. Makanya ini kita pijet nggak selesai, dia pijet terus nggak akan selesai. Ya. Nah terus saya bisa mendiagnosa, akhirnya Pak Dokter ini, Mas, ini nanti akan jadi pengobatan nasional. Nanti kita bikin pelatihan sekolah sebelum COVID ini ya.
bikin pelatihan, nanti jangan tak ajak seminar akademis. Nah, itu ceritanya, tapi keburu COVID, kan dia udah sepuh. Sampai saat ini dia tidak bisa keluar banyak karena udah sepuh, jadi masih takut tentang COVID. Akhirnya acara yang mau bikin pelatihan buat sama profesor mau seminar akademis itu tertunda semua. Tapi dia karena tingkat profesor bilang gitu kan punya dasar yang kuat, nanti seminar akademis di mahasiswa kedokteran. Nah, ini tentang bahasa, jadi sampai udah merambah sampai profesor dan mau di seminar akademis, cuma nggak keburu karena COVID ya. Satu itu. Kedua, saya pernah ditawari pengusaha pijat refleksi Jabodetabek, namanya Pak Ikhtiar. Ini dia tertarik bahasa, kenapa? Dikenalin, terus dia nyoba Pak Ikhtiar Sagwasa, Cina ya, Sagwasa, kan informasinya sakit. Sagwasa itu Pak, Bapak itu nggak sakit Pak, Bapak badannya sekali, Bapak energinya bercinya bagus, Bapak nggak sakit nih, bagus, diem aja. Oh yang sakit adik saya, panggil adiknya di Tangerang itu. Adik Sagwasa sama, Pak ini adiknya sehat Pak, sama ini Bapak ini bilangnya jaga kesehatan benar. Ya semua dia panggil adiknya lagi, adiknya kan ada dua, panggil Sagwasa sama. Ini Bapak keluarga sehat semua nih, Bapak nggak tahu nih ini menunya atau pola hidupnya, berpikirnya Bapak sehat semua nih. Dia aja, Mas itu ada pegawai itu, nah, panggil pegawainya. Ya benar pegawainya ini, pegawainya Pak. Macam tak panggil semua, diem. Panggil pakai sedih 5 orang. Nah, setelah selesai maghrib saya dipanggil, Mas mau nggak ini? Ini saya sudah yakin tak besarin sejabodetabek. Saya punya outlet pijat refleksi. Itu mau dibesarin sejabodetabek buat saya. Nah, itu. Jadi Cina yang punya kantor pijat refleksi Jabodetabek kan paham Sagwasa, dia merasakan apa yang saya ceritakan, dia bisa nangkep seide, akhirnya nawarin dah buka pijat refleksi untuk bahasa Jabodetabek. Nah, tapi karena ada ikatan kontrak, saya nggak mau, saya ingin ngajar, saya hindari. Itu Cina satu lagi Cina itu Cina kaya. Cerita gini, ini dulu bekas bos minyak, saya dulu pernah kerja di perusahaan minyak. Bos minyak saya itu nampak subur. Nah, kan lama nggak ketemu, saya ketemu yang manggilnya kan masih ngumpul. Saya kira gawean ngumpul. Wah, aku tadi tukang pijat, ketawa ngakak juga. Wah, wis Pak subur saya itu keluar mau. Aku ini awakku reso adem terus. Wah, alhamdulillah. Pas ini. Wis Pak tak kuasa nih. Saya kuasa. Lama-lama badannya aneh banget. Lagi awakku enak banget sih. Karena saya tahu jadi dia itu stagnasi meridian, stagnasi chi, sumbatan energi. Kenapa? Orang kaya makanya bergizi enak-enak kok badannya dingin. Berarti sumbatan energi, sumbatan chi. Wah, alhamdulillah ini bisa gampang dan saya biasa. Wah, bener ya apa banget. Wah, tapi mana? Kan, begitu ya sekalian. Apa-apa, ya itu balik Pak Subur apa-apa. Ini bahasa Mas Jandoko nih. Apa-apa Mas, ya apa-apa mau Pak Subur. Sagwasa istilahnya juga punya badan anak. Nah, anak Nadi, di bahasa Mas Jandoko enak banget. Nah, anaknya agak gemuk, Sagwasa sama selesai di bahasa anaknya. Wih, nafasku nggak sesak lagi. Ini bahasa sekilas itu. Nah, Pak Subur gini nggak percaya. Terus temannya di Tangerang. Kalau kau bahasa Tangerang Sagwasa, nggak yakin lagi. Nah, gue yang Semarang, dulu di Semarang, di Semarang itu orang kaya Cina-Cina itu mau dikuasa karena ya rekomendasi Pak Subur. Sama akhirnya yakin dari informasi di Semarang ini. Dan iki aku di rumah yang puri, iki gue model terapi klinik kuasa, tapi kelasnya PPIP. Nanti pasiennya jadi aku orang kaya. PPIP itu minimal 2 juta. Dia udah mulai siapin. Sama saya harus tanda kontrak, saya bisa kemana-mana. Nah nanti saya jadi protection nanti tak franchise kan gitu. Aku ada perdana. Nah, tajam ya, ini bisa tajam. Nah ini saya mundur. Nah, kalau saya take kontrak, saya nggak bisa ngajar-ngajar lagi, nggak bisa ketemu Abang Monster, itu take kontrak. Saya harus membina rumah bahasa. Nah, ini ceritanya. Jadi dengan bahasa ini terbukti yang orang kaya pun yang tidak percaya lapis Cina itu kok juga percaya sampai bikin nawarin, bikin klinik bahasa, bikin pijat refleksi bahasa. Ini ceritanya gitu. Nah,
Ini tentang kemajuan puasa. Nah, saya tetap yakin ngajar sampai ketemu Pak Ustaz. Nah, puasa ini gampang Pak Bu ya, jadi tidak sulit. Ini dasarnya cuma halaman pertama. Yang pertama, ini aja deh. Jadi urutannya itu dari lahir turun aja selesai, mudah. Makanya anak SMP saya ajarin sekali 1 jam, dia akan bisa mengenalkan bahasa. Saya sudah mengenal bahasa. Ini 1 lembar aja langkahnya selesai, ya mudah bahasanya, ya selesai. Jadi nggak susah-susah. Ya. Kemarin sama Pak Dr. Rozali takut berangkat ke Solo, dia itu kan belum pernah pelatihan bahasa, ngajak ke Solo, saya nggak pelatihan nggak bisa. Wis Pak Rozali, ini bahasa ini. Dia berangkat sendiri. Akhirnya 8 pasien atau 7 pasien, yang 1 stroke sudah 3 tahun, jalan saja dituntun, tangannya nggak bisa gerak, itu di puasa langsung bisa jalan, tangannya bisa gini-gini. Itu orang yang belum pernah pelatihan bahasa. Wis Pak, bahasanya kok gini loh Pak. Betul ya. Terus yang Bapak bilang nggak sembuh, di bahasa sembuh. Nah, banyak kasus-kasus terjadi. Dulu apa saya gitu Pak, gua ada sekali kok cocok saya kaget, ini ilmu beneran apa magic ya. Nah akhirnya saya ketemu, akhirnya bisa saya ajarkan, oh berarti ini ilmu eksak. Kalau ilmu magic nggak bisa ajarkan, ini ilmu eksak bisa dipelajari, semua bisa mempuasa. Nah jadi ini cerita nggak seperti itu aja, puasa mudah sekali, tidak ada apa-apa, tidak ada persyaratan khusus, tirakat, nggak ada apa-apa, yang penting ikhlas doa, intinya gitu ya. Terus alatnya tanduk kerbau. Nah ini tanduk kerbau yang alat seperti ini, tanduk kerbau, jadi tidak ada apa-apanya. Jadi siapapun bisa bikin, asal punya tanduk kerbau bisa jadi alat puasa. Nah dari saya sekian aja, mungkin nanti bisa tanggapin dari Pak Ari, nanti dari Pak Rao atau Ustaz bisa ngasih tanggapan apa yang terjadi dengan puasa ini. Terima kasih. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah mempertemukan kita semua di dalam kajian tentang ilmu untuk menyembuhkan. Memang di dalam di dalam untuk menyelesaikan segala masalah itu katanya banyak jalan menuju rumah. Salah satu di sini saya diperkenalkan dengan beliaunya founder dari puasa, Bapak Insinyur Handoko yang luar biasa. Ini dari kisah-kisah beliau, ini memang puasa ini sebetulnya adalah bukan ilmu baru, tetapi ilmu warisan dari leluhur. Berarti jauh-jauh hari leluhur kita ini sudah mahir dan ahli di bidang pengobatan. Karena dari kisah-kisah yang beliau paparkan tadi, dengan puasa maka gejala-gejala yang terjadi bisa hilang seketika. Itu kenapa terjadi? Kalau menurut sepengetahuan saya, kebetulan saya baru mau belajar ke beliau tentang ilmu puasa ini. Jadi dari sekilas informasi yang saya terima, Allah kan menciptakan tubuh kita ini menjadi terdiri dari 9 fungsi organ, yaitu yang pertama organ persarafan, yang kedua organ kardiovaskuler, yaitu jantung, pembuluh darah dan sebangsanya, yang ketiga yaitu organ pernafasan yang terkenal sebagai tali jiwa, yang keempat yaitu organ reproduksi, yang kelima yaitu organ pembuangan yang diwakili dengan ginjal dan sebangsanya, yang keenam yaitu organ tentang otot dan tulang, yang ketujuh organ tentang persarafan, yang kedelapan yaitu organ integumen, yaitu organ tentang kulit yang pelindung rambut, dan yang ke-9
yaitu organ endokrin, yaitu organ tentang hormon. Yang mana 9 fungsi organ ini yang menopang tubuh kita sehingga tubuh kita sehat. Untuk menyehatkan 9 fungsi organ ini, Allah memberikan sebuah parameter yang disebut dengan sistem homeostasis, sistem keseimbangan. Misal, kalau kita menderita jantung, otomatis tekanan darah kita kan tinggi. Nah, untuk menyeimbangkan supaya tekanan darah kita nggak tinggi, karena bila tekanan darah kita ini yang tinggi ini nggak segera diselesaikan oleh tubuh, bukan bahaya namanya tekanan tinggi. Kita lihat, nah, sekarang ini. Break sebentar ya. Itu ke dalam tubuh manusia. Maka dalam Quran surat An-Nur, Allah sudah menghentikan wadah sebagai ruhi, ya kan? Jadi di saat kita dalam itu kita dididik oleh roh Allah. Lah roh Allah inilah kalau dalam bahasa medis disebut dengan sel induk. Yang mana sel induk ini adalah sel yang setiap manusia ini memiliki satu. Perempuan punya satu sel induk, laki-laki punya satu sel induk. Dan apabila sel induk atau sel inti dari manusia laki-laki disatukan dengan manusia perempuan, maka akan terjadilah kita para manusia. Makanya dari ilmu itu sekarang mulai dikembangkan yang disebut dengan ilmu stem cell. Bahkan yang paling ekstrim lagi, para ilmuwan sekarang membuat ilmu yang disebut dengan cloning. Paham tuh ya? Jadi cloning membuat individu baru, makhluk baru dari selnya makhluk itu. Inilah kuasa Allah. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena kita dikasih roh Allah. Nah, kalau kita menginjak kepada yang kita bicarakan pada saat ini, yaitu puasa. Maksudnya bagi kalau lagi. Ini saya juga baru kali ini saya memegang alat puasa yang dari tanduk, tapi saya rasakan luar biasa efeknya. Sudah menciptakan bahwa suatu itu ada energi. Tubuh kita apabila nggak ada energi, maka kita nggak hidup. Makanya luar biasanya Tuhan kepada kita disebut fi ahsani taqwim karena kita dikasih 100 triliun mesin. Kalau kita lihat mobil, mobil hanya satu mesin. Apabila mesin itu nggak ada pergerakan, disebut mobil apa? Mati kan? Rusak. Oke, mati. Karena nggak ada pergerakan. Tapi di saat kita starter, ada pergerakan, maka kita menjawab mobil itu hidup. Berarti yang dikatakan hidup apa? Berarti hidup adalah segala sesuatu yang menimbulkan gerak. Jadi sesuatu katakan hidup harus ada energi. Jam, kalau nggak ada energi dari baterai, maka dia dikatakan mati kan, nggak bergerak. Tapi di saat dikasih energi yang berupa baterai, maka bergerak. Oh ya, sekarang jamin hidup. Inilah hidup. Tubuh kita juga seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan itu apabila terjadi kekurangan fungsi, maka hidup kita dikatakan bermasalah. Contoh, kita punya mobil, kita hidupkan, hidup. Tetapi di saat kita
kita lihat suara kertek, 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 kertek. Kemudian kita lihat ke belakang, ternyata kena ototnya ngebul, hitam,